semuanya, dan selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke dunia fisika medis, dan lebih spesifiknya kita mau ngebahas soal keselamatan radiasi buat anak-anak. Ini topik yang penting banget loh. Kita bakal lihat gimana inovasi komputasi sekarang lagi bener-bener ngubah cara kita ngelindungin pasien terkecil kita. Nah, ada satu pertanyaan krusial nih buat pemanasan. Gimana sih cara kita ngukur radiasi dengan aman di dalam dada seorang anak? Maksud saya, kita kan nggak mungkin ngebedah dada mereka atau masang sensor fisik langsung ke organ vital pas ronggen lagi jalan kan? Taruhannya tinggi banget. Masalah radiasi yang nggak kasat mata ini butuh solusi yang benar-benar inovatif. Jadi ini dia peta jalan kita buat hari ini. Pertama, masalah sinar X pediatrik. Terus kita masuk ke standar emas Monte Carlo. Lanjut ke memodelkan dada manusia dan fisika iradose. Habis itu kita bakal adu langsung, iradose versus MCNP. Dan terakhir kita intip masa depan dosimetri yang lebih cepat. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, masalah sinar X pediatrik. Coba perhatiin angka ini, 3 kali lipat. Kenapa ini penting? Karena anak-anak itu punya jaringan tubuh yang jauh lebih sensitif. Plus, angka harapan hidup mereka masih panjang. Efeknya apa? Buat dapat informasi diagnostik yang sama dari sebuah ronsen, anak-anak ini bisa nerima dosis radiasi efektif sampai 3 kali lipat lebih gede dibandingin orang dewasa. Lumayan bikin kaget kan? Kalau kita ngomongin angka pastinya, dosis tipikal buat ronsen dada anak itu biasanya ada di kisaran 0,02 sampai 0,2 mg per paparan. Ya, kedengarannya emang super kecil. Tapi ingat, kita lagi ngomongin tubuh yang masih dalam masa pertumbuhan, yang rentan banget. Jadi, kita wajib banget melacak dan meminimalkan setiap partikel radiasi ini dengan presisi tingkat tinggi. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian 2, standar emas Monte Carlo. Nah, disinilah sains modern unjuk gigi. Lewat sebuah metode komputasi yang berlian banget, namanya simulasi Monte Carlo. Ini ibarat standar emasnya lah buat memodelkan transportasi radiasi. Jadi, daripada kita cuma nebak-nebak, kita pakai komputer buat bikin simulasi dan ngelacak pergerakan miliaran foton secara virtual waktu mereka nembus berbagai macam material. Hasilnya, kita bisa dapat data super detail soal di mana tepatnya energi radiasi itu nyangkut atau mengendap. Tapi, ya namanya juga teknologi, standar emas pun ada titik lemahnya. Program yang paling sering dipakai di industri ini, yang namanya kode MCNP, itu berat banget dan makan waktu. Kalau kita mau memodelkan anatomi tubuh yang rumit atau ngeproses data miliaran partikel, sistem ini jadi terlalu lambat buat dipakai secara cepat di rumah sakit atau fasilitas medis biasa. Lanjut ke bagian 3, memodelkan dada manusia. Sekarang, coba kalian lihat model silinder ini. Ini yang namanya Phantom, sebuah model virtual yang mewakili dada anak umur 10 tahun. Silinder 3D ini diisi pakai material komposit. Bisa air atau campuran yang kita sebut HCNO, yaitu hidrogen, karbon, nitrogen, dan oksigen. Tujuannya buat meniru jaringan lunak manusia serealistis mungkin. Bisa dibilang, ini adalah ruang uji coba virtual kita. Di dalam ruang virtual ini, kita nembakin foton sinar X bertenaga 150 kilo elektron volt dari jarak pas 80 cm. Pengaturan ini benar-benar meniru secara sempurna posisi pemeriksaan ronggen dada dari belakang ke depan atau posterior anterior. Pokoknya, sama persis kayak apa yang dilakuin dokter di rumah sakit yang sebenarnya. Masuk ke bagian 4, fisika iradose. Nah, di titik inilah sebuah perangkat lunak baru yang namanya iradose datang bawa solusi jitu. Buat mikirin gimana caranya supaya beban komputasinya nggak seberat MCNP, iradose ini fokus aja ke 2 interaksi fisika utama di tingkat energi diagnostik. Yang pertama, efek fotolistrik. Ini kejadian waktu energi foton diserap habis-habisan sama elektron, terus fotonnya hilang. Yang kedua, hamburan Compton. Di sini foton cuma nabrak, memantul, dan bagi-bagi sedikit energinya ke elektron pentalan. Cuma dengan menyederhanakan fokus kedua hal ini aja, performa komputasinya langsung jadi jauh lebih ringan. Kalau dibayangin alur kerjanya, kira-kira kayak gini. Iradose tentuin dulu parameter awal si foton. Terus, dia hitung jarak tempuhnya dan nentuin jenis interaksinya. Apa foton ini keserap penuh atau cuma mantul. Terakhir, dia hitung total energi yang mengendap. Ini kayak narasi pelacakan detektif yang super elegan, tapi dieksekusi miliaran kali cuma dalam hitungan kedipan mata. Oke, kita sampai di bagian 5, head to head, iradose melawan MCNP. Ini dia momen pembuktiannya. Coba perhatiin grafiknya. Baik yang nampilin jaringan lunak maupun air, lihat kan,
Gimana garis hitam dari MCNP dan garis merah dari iradosi itu nempel dan tumpang tindih sempurna? Dari bagian permukaan sampai ke kedalaman tertentu, kurva distribusi dosisnya nyaris nggak bisa dibedain waktu radiasinya nembus dada virtual. Keren banget kan? Dan data angkanya juga mengkonfirmasi hal ini loh. Kedua program setuju kalau titik dosis maksimum itu ada persis di kedalaman 2 cm. Dan pola penurunan dosis eksponensialnya juga sama persis. Terus berapa sih total penyimpangannya? Kurang dari 5%. Artinya iradose ini bisa ngasih tingkat keakuratan data keselamatan yang identik dengan MCNP, tapi nggak pakai acara loading lama. Sekarang, kita masuk ke bagian terakhir, bagian 6. Masa depan dosimetri yang lebih cepat. Ada satu bonus menarik nih dari Irados. Ternyata dia nggak cuma jago ngintip ke dalam tubuh. Kalau kita lihat grafik spektrum energi ini, kelihatan kalau software ini juga bisa ngelacak foton hambur balik atau radiasi sekunder yang bocor dan mantul keluar. Radiasi ini berpotensi mengionisasi udara tepat di depan wajah pasien. Kemampuan ngelacak potensi bahaya sekecil ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Terus apa langkah selanjutnya? Peta jalannya kelihatan menjanjikan banget. Kedepannya, mereka berencana bikin simulasi spektrum sinar X, polienergetik, dan pemetaan dosis anatomi 3D yang lebih kompleks. Dan karena software ini benar-benar ringan, iradose ini siap banget buat diterapin di rumah sakit yang sumber dayanya terbatas atau dipakai buat fasilitas pendidikan di seluruh dunia. Jadi, untuk menutup pembahasan kita, dengan adanya inovasi software kayak iradose yang bikin pelacakan radiasi jadi jauh lebih cepat dan gampang diakses, kira-kira gimana terobosan komputasi ini bakal ngubah standar perawatan buat tiap anak yang masuk ke ruang röntgen? Ini jadi bukti nyata ya, kalau optimisasi kode fisika itu bukan cuma sekedar ngutak-ngatik angka di komputer, tapi beneran soal ngelindungi nyawa pasien kita yang paling rentan. Terima kasih udah nemenin di pembahasan kali ini, dan sampai jumpa!